Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dafa Kisinjar dengan NIM 23074039. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang video simulasi dari 3D Sport Gear atau roda gigi lurus. Masuk ke langkah pertama, yaitu kita ambil dulu front line, lalu kita buat garis sumbunya dengan menggunakan center line. Ambil dari titik tengah, lalu tarik ke kanan, lalu exit. Selanjutnya kita buat garis awalnya dulu untuk membuat bearing puller. Kita ambil line, kita buat sejajar saja dengan garis sumber tadi. Lanjut kita ambil smart dimension untuk membuat diameternya. Ini berukuran 60. Lalu garis atasnya ukurannya 117. Garis samping sini dengan ukuran 100. Lalu garis bawah berukuran 40. Panjang garis ini yang 50 mili. Itu lebar panjang garis yang di atas adalah 30. Baik, untuk garis atasnya 30, untuk lebar di sisi ininya dengan ukuran 4 mili saja. Begitupun dengan sisi kanan dan kiri, kita sesuaikan saja.
Sudah semuanya dikasih ukuran. Selanjutnya kita dapat melakukan, kita keluar dari sketch, lalu masuk ke features, lalu revolve boss. Kita ambil garis tengahnya pada garis sumbu tadi. Lalu checklist. Baik, untuk dasarnya sudah jadi. Selanjutnya kita dapat melakukan fillet chamfer pada bagian luar ini dengan bagian belakangnya juga. Ulangi, kita melakukan chamfer pada bagian atas ini, bagian depan dan juga bagian belakangnya. Untuk ukurannya kita dapat menggunakan ukuran itu 1,5 mm. Lalu checklist. Itu bagian selanjutnya yang kita chamfer adalah bagian dalam ini. Bagian dalam ininya. Kita ambil chamfer lagi. Terus klik bagian atas dan tengahnya. Begitupun juga bagian belakangnya. Jadi total yang kita chamfer adalah 4 buah. Dengan ukurannya yaitu adalah dengan radius dengan 5 mm. Lalu kita checklist. Selanjutnya yang kita chamfer adalah bagian ininya, bagian depan, atas, dan dalamnya. Lalu bagian belakangnya juga kita chamfer. Dengan ukuran 1 mm saja. Kita checklist. Dengan ukuran 1 mm saja, lalu kita checklist. Baik, untuk langkah selanjutnya bagian depan ininya akan kita sketch. Itu dengan cara bagian depan ini kita klik kanan, lalu sketch. Ke bagian sketch ini klik kanan, lalu normal tool. Itu selanjutnya kita mengambil diameter yang bagian terluar supaya ukurannya sama besar. Dengan cara kita ambil ini dulu, lalu convert entities. Selanjutnya bagian perform radius tadi kita hide dulu. Lalu normal tool. Kita akan membuat di sini 2 buah lingkaran. Baik, selanjutnya kita akan membuat garis center line terlebih dahulu. Mengambil dari di tengah lingkaran sampai di sini. Bentar. Baru selanjutnya kita akan membuat center point arcs.
Kita dapat memulainya dari sini saja. Ini checklist. Setelah itu center point tadi kita mirror entities. Dan mirror robotnya adalah garis sumbu tadi. Checklist. Baik, di sini sudah ada 2 center point tadi. Selanjutnya garis yang lain kita trim terlebih dahulu. Dan trim to closer. Setelah itu kita checklist. Selanjutnya kita membuat garis dengan center line lagi. Ambil dari sudut ini ke titik tengah ini. Enter. Selanjutnya kita buat garis center line lagi. Dari titik sini ke ini. Lalu kita akan menghubungkan titik ini dengan garis point ini dengan coincident. Caranya itu dengan menekan Ctrl, lalu klik garis center ini, itu hubungkan dengan coincident. Selanjutnya adalah garis ini, lalu akan kita hubungkan dengan garis ini. Caranya itu dengan menekan Ctrl, klik garis ini, lalu klik garis ini, kita pilih tangan. Selanjutnya kita akan membuat sudutnya. Kita ambil smart dimension, lalu klik garis ini dengan ini, kita buat ukurannya yaitu 20 sudutnya sebesar 20 derajat. Caranya pilih smart dimension, pakai garis ini dengan ini, kita buat 20 derajat. Checklist. Selanjutnya kita akan membuat lebar atasnya. Itu dengan cara center line, kita ambil garis dari bawah sini, nah selanjutnya dari kepala kita geser. Ini kita buat garis batunya dulu. Lagi dari titik kedua titik yang diameter kepala kita geser. Di sini kita buat garis bantunya dulu. Jatuh lagi dari titik
kedua titik yang bersinggungan ini. Lalu kita buat garis center lagi di sini. Titik ini dengan selanjutnya kita ambil center line lagi, buat garis sumbunya dari titik ini sampai ke titik ini. Bentar. Selanjutnya center line lagi, lalu kita ambil center line lagi, ambil dari titik sini, lalu ditarik sampai melewati garis sumbu ini. Bentar. Lalu kita akan membuat sudut lagi antara garis ini dengan garis ini. Kita ambil smart dimension, ambil garis ini, lalu ini, jadi buat sebesar 4,86. Nah, baik, di sini gunanya ini adalah yaitu untuk memotong giginya, dan di sini sudah siap. Baiklah, selanjutnya kita normal view dulu. Selanjutnya tadi kita munculin lagi. Nah, karena pemotongnya sudah siap, selanjutnya kita masuk ke extrude cut. Extrude cut. Lalu pilih pemotongnya adalah ini. Pilih ke panjangnya up to next saja. Oke. Selanjutnya untuk panjangnya kita pilih up to next saja. Lalu kita oke kan. Selanjutnya itu adalah linear pattern. Selanjutnya kita masuk ke linear circular pattern. Yang akan kita circular pattern adalah extrude tadi. Pilih lalu linear pattern, circular pattern. Untuk directionnya kita ambil yang bagian luar ini. Untuk jumlahnya dapat kita sesuaikan saja seperti 37. Lalu checklist. Nah, di sini sudah jadi roda giginya. Selanjutnya kita akan membuat celah atau pengunci yang biasa digunakan di roda gigi. Itu dengan membuat kotak, lalu membuat center point-nya. Lalu ukuran kotaknya kita buat 12 mm. Dan untuk lebarnya. Selanjutnya untuk
Untuk jarak tingginya dengan ini itu kita buat 2,4 saja. Bentar. Lalu untuk tingginya kita buat 5 mm saja. Lalu selanjutnya yaitu adalah kita extrude cut saja. Pilihannya up to next saja. Lalu checklist. Jadi kira-kira seperti inilah penampakannya. Baik, untuk roda giginya sudah jadi. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke langkah simulasinya. Dan selanjutnya kita juga dapat melihat deformasi yang terjadi pada gear tersebut. Dengan cara klik kanan pada displacement lalu show. Nah, ini yang deformasi yang terjadi pada gear tersebut. Baiklah, sekian video yang dapat saya presentasikan. Bila ada kesalahan dalam pembuatan video, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada langkah simulasi. Yang pertama yaitu kita new, terus masuk ke assembly. Oke. Dan kita masukkan gear yang sudah kita buat tadi. Kita ambil simulation, terus new study. Untuk yang pertama kita akan melakukan pengujian statik terlebih dahulu. Setelah masuk ke bagian statik tadi, selanjutnya parts connection, karena ini cuma satu benda saja, kita tidak memerlukan connectionnya. Selanjutnya pictures, kita klik pictures ke kanan, set geometry. Pokoknya di aja. Edit, kita kasih fix geometry dulu. Kita klik kanan, itu fix geometry. Pertama-tama saya kasih yang fix geometry. Itu di area sini. Pertama-tama kita fix geometry dulu. Yang di area sini. Ini juga di area sini. Kalau ke kanan, kita lihat ke kanan juga. Di kedua sisinya kita akan mencobanya nanti. Baiklah, di sini kita akan menambahkannya. Pertama kita ambil pictures, klik kanan, terus fixed geometry. Baik, di sini kita ambil yang bagian di sininya saja. Klik lalu centang. Klik kanan lagi. Kita ambil yang bagian rollers. Kita ambil yang bagian fixed nya. Ambil yang bagian diameter ini. Klik lalu centang. Selanjutnya external loads, kita ambil yang force,
force, kita ambil yang bagian sini yang bertemu dengan gigi lawannya. Nah, selanjutnya dari sini oleh normal kita ubah jadi selected direction. Kita pilih yang bagian ininya. Coba kita geser ke bawah. Di sini ada yang circumferential, radial, dan axial. Nah, di sini kita akan mengambil yang circumferential. Kita buat di sini 5000 Newton. Jika sudah, kita cek bintang. Selanjutnya mesh, kita klik kanan pada mesh, klik kanan pada mesh, lalu create mesh. Di sini kita akan memilih curved breadth base mesh atau yang ini. Lalu kita checklist. Setelah semuanya, kita akan memulai pengujian simulasinya, yaitu dengan cara klik kanan pada static 1, lalu run. Oh, bengkok ya. Oh, di sini mungkin karena bahan dari gear tadi belum saya ubah. Di sini hasilnya juga bisa kita edit. Sini kita bisa melihat di mana tekanan yang sangat besar pada ini, pada gearnya. Baik, kita akan mengeditnya dengan cara kita klik kanan di sini, lalu edit definition. Nah, jadi di sini ada 557 titik sekian. Ini bukan skala aslinya. Jadi kita ubah ke skala aslinya, terus scale, lalu ke chart option. Dari sini saya melakukan minimal dan maksimalnya bawah, lalu yang center kita ubah dengan floating. Nah, angka 3 ini kita rubah ke dalam 0 saja. Jika sudah, kita checklist. Nah, di sini tekanan yang paling tinggi, bagian yang paling tinggi menerima tekanan yaitu mencapai 115 Nm. Jadi kurang lebih seperti inilah gambaran ketika gear menerima tekanan 5000 Pascal. Dan di sini memiliki gaya 115 megapascal. Jadi itu yield strength-nya sampai 275 megapascal, sedangkan di sini masih 115. Jadi ini masih dalam batas amannya.